Hati kami melimpah dengan ucapan syukur ya Tuhan. Engkau Allah kami yang baik, Allah yang sudah menyertai kami sepanjang minggu ini. Kami bersyukur mempunyai Allah seperti Engkau. Engkau Allah kami yang baik dan teramat baik, yang memelihara kehidupan kami, keluarga kami, pekerjaan kami, gereja kami, bangsa dan negara kami sampai pagi ini. Kami sungguh bersyukur kalau kami ada sampai hari ini, semua karena kebaikan-Mu dalam hidup kami. Sebab itu Tuhan, pagi ini bersama dengan seluruh jemaat-Mu kami datang kepadamu melalui media Zoom ini. Kami mau memuji Engkau, kami mau menyembah Engkau. Karena itu Tuhan, sucikan dan kuduskan kami, layakkan kami. Biarlah setiap kami boleh mengalami perjumpaan dengan Tuhan dalam ibadah kami pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Dari awal hingga akhir kami serahkan dalam tangan-Mu. Engkau yang menyertai seluruh jemaat-Mu. Engkau yang menguduskan dan mengurapi seluruh pelayan-pelayan-Mu. Supaya hari ini kami boleh menikmati segala berkat Tuhan dalam ibadah raya pagi ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur kepadamu. Sidang jemaat yang dikasih Tuhan, pertolongan dalam ibadah kita pada pagi hari ini. Pertolongan itu datangnya daripada Tuhan. Allah pencipta langit dan bumi beserta dengan isinya. Allah yang menaruh setia. Dan Allah yang tiada pernah meninggalkan segala perbuatan tangannya. Oleh sebab itu turunlah atas saudara sekalian anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, yang menyertai ibadah kita dari permulaan sampai pada akhirnya. Haleluya. Amin. Saya serahkan Ibu Emi. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Apa kabarnya? Saya percaya kita semua yang di sini sukacita. Amin. Karena Tuhan ada di dalam, selalu dalam hati kita, penyertaan Tuhan sempurna dalam kehidupan kita. Mari kita datang ke hadirat Tuhan, tapi sebelumnya mari kita satukan hati kita dalam doa. Segala puji, syukur, hormat, dan kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu, untuk anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Kami sungguh merasakan pemeliharaan Tuhan yang sempurna dalam hidup kami Tuhan. Saat ini Tuhan kami rindu datang ke hadirat-Mu. Mari Tuhan lawat setiap kami, jamah setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap masuk lebih lagi untuk memuji dan menyembah Engkau. Haleluya. Amin. Mari kita naikkan pujian layak dipuji dan disembah. Terima kasih Tuhan. Semesta
Tuhan. Sungguh hanya Engkaulah Allah yang layak kami puji Tuhan. Hanya Engkaulah Allah yang layak kami sembah Tuhan. Biarlah segala pujian, hormat, pengagungan hanya bagi nama-Mu yang kudus Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami rindu masuk lebih lagi dalam hadirat-Mu Tuhan. Menyembah Engkau Raja di atas segala raja, nama di atas segala nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, lawat setiap kami Tuhan. Curahkan Roh Kudus atas setiap hati kami Tuhan. Layakan kami Tuhan untuk kami boleh menerima urapan yang terbaik dari-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap masuk lebih lagi untuk memuji Engkau. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya. Amin. Sekali lagi shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Puji nama Tuhan. Saya percaya kita semua terus sukacita di dalam Tuhan. Mari kita angkat pujian Maha Kuasa, Tuhan Maha Besar. Haleluya. Tuhanku Maha Besar, Tuhanku Maha Kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan, Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, berkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Haleluya. Tuhanku Maha Besar, Tuhanku Maha Kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan, Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, berkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, berkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Katakan sekali lagi, serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, berkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, berkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Haleluya, haleluya. Puji nama Tuhan, kita punya Tuhan kita Allah yang sungguh luar biasa, Allah yang perkasa mulia. Bersama Dia kita akan mampu melewati setiap hal. Puji nama Tuhan, kita akan siapkan hati kita untuk mendengar kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan.
setiap penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, Engkau selalu ada dalam setiap hidup kami Tuhan, melewati hari-hari kami. Karena Engkaulah penolong kami yang setia, Engkau yang tak pernah meninggalkan kami, Engkau yang sanggup memberikan yang terbaik bagi kami, memulihkan setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Takut bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Takut bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Takut bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Amin. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang Maha Tahu untuk setiap hati kami, bahkan yang tidak kami ucapkan Tuhan. Kami tahu Tuhan sudah menyiapkan setiap yang terbaik untuk setiap kami. Terima kasih Bapa. Haleluya. Penolong yang setia. Haleluya. Lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup
Waktu kami serahkan pada hamba-Nya. Haleluya. Halo, dengar Pak? Bapak Ibu, mari kita berdoa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga yang mulia, kami sudah dikenyangkan oleh puji-pujian, di mana puji-pujian mengatakan bahwa Tuhan adalah penolong yang setia. Karena kami tahu Tuhan, bahwa Engkau senantiasa bersama dengan kami. Ketika kami menghadapi masalah persoalan, apapun Tuhan yang kami hadapi, kami tahu bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami, namun Engkau senantiasa menyertai kami. Terima kasih Bapa untuk kasih setiamu. Terima kasih Bapa untuk pertolongan Tuhan sepanjang kehidupan kami. Bapa di surga, pada pagi ini kami dan persiapan hati kami, pikiran kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Roh Kudus urapi setiap kami yang mendengarkan melalui Zoom ataupun melalui Facebook. Tuhan, kami menyerahkan dalam tangan kuasa-Mu. Kuasai sehingga firman Tuhan yang hendak sampaikan boleh menjadi berkat bagi kita semua, kami semua yang mendengarkan. Khususnya untuk hamba-Mu Tuhan, yang masih banyak kelemahan, masih banyak kekurangan. Tuhan, Kau urapi, kuasai, sehingga apa yang Kamu sampaikan hanya datang daripada Engkau. Bukan oleh karena kemampuan kami, namun karena Roh Kudus sendiri yang berbicara, sehingga apa yang disampaikan juga menjadi berkat bagi setiap kami yang mendengarkan, bahkan untuk hamba-Mu sendiri yang menyampaikan. Terima kasih Bapa. Ampuni Bapa segala kelemahan dosa kami, sehingga pagi ini kami boleh diperbaharui, sehingga firman Tuhan boleh menjadi pelita, bahkan menjadi kekuatan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan jam pemberitaan firman Tuhan pada pagi ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Salam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi. Saya percaya bahwa pagi ini semua yang mendengarkan tentunya ada sukacita. Karena kalau tidak ada sukacita, tidak mungkin kita datang beribadah kepada Tuhan. Mari kita membaca firman Tuhan, Bapak Ibu. Kita akan membaca firman Tuhan yang saya ambil dari Kisah Para Rasul, pasal 1 ayat yang pertama sampai yang ke-14. Kisah Para Rasul, pasal 1 ayat pertama sampai yang ke-14. Demikian bunyi firman Tuhan. Roh Kudus diizinkan. Roh Kudus dijanjikan. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus sampai pada hari ia terangkat. Sebelum itu ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya kepada mereka. Ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa yang demikian katanya. Telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan sampai Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia
mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka, dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan Sabat sejauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfius dan Simon orang Selot, dan Yudas bin Yakobus. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria, ibu Yesus, dan dengan saudara-saudara Yesus. Amin. Demikianlah bacaan firman Tuhan, dan khotbah pada pagi hari ini saya beri tema Tuhan memberi kita tugas. Tuhan memberi kita tugas. Dan saya ulangi ayat yang ke-8, Kisah Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Dan saya tambahi dengan Matius pasal 22 ayat 12, sebab banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih. Khotbah pada pagi ini saya beri judul Tuhan memberi kita tugas. Tuhan memberi kita tugas. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika saya melamar satu pekerjaan di satu tempat, di satu perusahaan, banyak orang yang dipanggil, tetapi hanya sedikit yang dipilih. Nah, Tuhan pagi ini juga memilih kita. Tuhan memilih saudara untuk menjadi umatnya, untuk menjadi muridnya. Tidak untuk apa? Berdiam diri sambil menikmati berkat-berkat Allah. Tuhan tidak ingin kita berduduk diam, tidak mengerjakan sesuatu. Tuhan tidak ingin kita berdiam diri hanya menikmati berkat-berkat Allah. Tetapi kita punya kewajiban, kita punya tanggung jawab, yaitu untuk menjadi saksi-saksi Kristus, untuk menjadi saksi-saksinya. Firman Tuhan menyatakan dengan jelas. Kita melihat di dalam 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-9. 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-9. Demikian bunyi firman Tuhan. Kamulah bangsa yang terpilih. Kita adalah bangsa yang terpilih. Imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Luar biasa. Bapak Ibu sudah dikasih. Ayat ini kalau kita perhatikan memerintahkan kita. Ayat ini ada satu kata perintah supaya kita pergi memberitakan perbuatan Allah yang besar. Perbuatan Allah yang telah mengeluarkan kita
mengangkat kita dari hukuman kekal, membebaskan kita dari maut. Bahkan Allah mengeluarkan kita dari dunia dosa ke dalam dunia terang Allah. Tadi firman Tuhan mengatakan, supaya kamu memberitakan. Artinya, di dalam Matius 28:19, artinya supaya kita pergi memberitakan kabar baik. Memberitakan berita sukacita. Memberitakan berita kasih dan pengampunan Allah. Mengapa? Karena kita yang sudah dibebaskan, diselamatkan. Keselamatan itu tidak harus kita nikmati sendiri. Tapi keselamatan itu harus kita bagikan kepada orang lain. Supaya orang lain pun dapat diselamatkan. Orang lain pun dapat bebaskan dari hukuman kekal. Karena itu pergilah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Ketika saya datang ke gereja, melihat gereja beberapa hari yang lalu, seorang tukang bertanya kepada saya tentang, Pak, orang Kristen kok menyembah 3 Tuhan. Waktu di gereja orang tanya ini. Saya katakan, tidak Pak. Orang Kristen tetap menyembah 1 Tuhan. Saya beri contoh. Bapak, kalau di rumah sebagai apa? Kepala rumah tangga. Kalau Bapak di gereja sekarang sebagai apa? Saya sebagai kenek bangunan. Kalau Bapak di rumah, kalau di warga itu sebagai apa? Saya warga kampung saya. Nah, itu Bapak ada berapa? 1. Nah, itu orang itu juga menyembah Tuhan bukan 3, 1. Terus saya katakan demikian. Bapak suatu saat ke warung. Bapak misalkan mau beli kopi, minta kopi siapa yang jualan warung. Apa yang jualan warung memberikan Bapak kopi bubuk? Enggak toh. Jadi Bapak membeli kopi, jual warung memberikan kopi dan dicampur dengan apa? Gula. Dengan apa lagi? Air. Jadi seperti orang Kristen tidak menyembah 3 Tuhan, 1. Jadi tiap 1 ada kegiatan masuk. Terus sekali lagi dia tanya, Pak, kalau Isa Al-Masih dengan Yesus itu beda atau sama? Sama. Isa alaihissalam itu ya juga Yesus, juru selamat. Oh begitu Pak? Iya. Jadi Bapak saya katakan, jadi orang Kristen tidak menyembah 3 Tuhan, tapi tetap 1 Tuhan. Oh iya Pak, terima kasih. Jadi ketika saya di gereja, saya walaupun sehari-hari, tapi saya kadang-kadang sedikit menyampaikan omong-omong, tapi tak sendiri. Demikian juga ketika kita pergi keluar, misalkan kita memberikan sesuatu kepada orang lain, mungkin kita memberikan nasi kotak kepada orang lain, orang mengatakan menerima, Pak, Bu, terima kasih untuk berkat makanan ini, terima kasih Bu untuk nasi ini. Kita katakan sama-sama Bu, Tuhan Yesus memberkati. Nah, paling tidak mereka sudah mendengar nama Yesus. Ketika mereka mendengar nama Yesus, mungkin kalau orang yang tidak pernah mendengar, mereka mau tidur mungkin teringang-ingang tentang nama Yesus. Saya sendiri punya pengalaman. Ketika saya mendengar sesuatu yang asing belum pernah saya dengar, tidur saya tidak pernah mengingat apa yang disampaikan tadi. Demikian juga ketika kita pergi, sampaikanlah nama Yesus. Jangan bilang kalau tidak percaya Yesus,
masuk neraka. Tidak percaya Yesus, kamu tidak selamat. Tidak. Sampaikan saja nama Yesus. Bu, terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Kita misalkan pergi ketemu orang lain. Mari Bu, mari sama-sama Bu. Tuhan Yesus memberkati. Paling tidak nama Yesus sudah disampaikan. Karena itu kita perlu kita sampaikan. Karena kita sendiri sudah diselamatkan. Kita sudah bebaskan dari dunia dosa, bahkan kita keluar diangkat ke dalam dunia terang Allah. Seperti halnya para rasul Tuhan, ketika mereka menerima baptisan Roh Kudus, mereka juga harus menjadi saksi Tuhan di kampung halaman mereka sendiri. Di dalam Kisah 1 ayat 8 tadi saya katakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Tetapi sangat disayangkan, tidak banyak orang Kristen yang mau jadi saksi Tuhan. Bahkan kita sangat sedih kalau ada orang Kristen yang tidak menjadi saksi yang baik bagi Kristus. Bahkan banyak orang Kristen yang membuat masalah, tapi tidak menyelesaikan masalah. Bahkan banyak orang Kristen menjadi troublemaker, membuat masalah. Tidak menjadi saksi yang baik, tapi malah menjadi batu sandungan. Bagaimana kita dapat menyampaikan kasih itu kepada orang lain? Bahkan di dalam Matius 22, Matius 35 ayat, Matius 4 ayat 35 dikatakan, lihatlah di sekelilingmu, pandanglah sekelilingmu yang sudah mengundi yang perlu dituai. Jadi kita harus menjadi saksi Kristus karena banyak yang harus dituai. Dikatakan, lihatlah sekelilingmu, pandanglah ke ladang-ladang. Jadi ada juga orang Kristen yang malu kalau bersaksi di lingkungannya sendiri. Maunya bersaksi di tempat lain, di mana tetangga orang lain tidak mengenal kita. Karena khawatir, takut dicela atau dihina. Memang di dalam firman Tuhan mengatakan di dalam Lukas 4:24, tidak ada seorang nabi yang dihargai di tempat asalnya. Mungkin kalau kita di lingkungan kita, karena mereka sudah kenal kita, ketika kita nyampaikan tentang firman Tuhan, tentang Yesus, mungkin mereka menolak. Tidak mau menerima karena mereka tahu sepak terjang kita. Kalau sepak terjang kita kurang baik, mereka pun akan menolak, tidak mau merespon. Tetapi kalau di lingkungan kita, kita baik dengan kanan kiri, apapun yang kita sampaikan tentang Yesus, mereka pun pasti ada respon. Walaupun mungkin di dalam hati mereka menolak, tapi ketika kita bertatap muka, pasti mereka ada respon. Jadi kita malu menyaksikan Yesus di lingkungan kita sendiri. Bahkan di dalam Yohanes 15 ayat 20 dikatakan, Tuhan Yesus berkata, ingatlah apa yang telah kukatakan kepadamu. Seorang hamba tidaklah lebih tinggi dari tuannya. Jikalau mereka telah menganiaya aku, mereka juga akan menganiaya kamu. Jikalau mereka telah menuruti firman-Ku, mereka juga akan menuruti perkataanmu. Jadi kita
sebagai orang Kristen tidak lebih dari Tuhan Yesus di dalam melayani di dunia. Tuhan Yesus tidak pernah takut memberitakan tentang kerajaan Allah di kampung halamannya sendiri, walaupun tidak semua manusia menerima Dia. Demikian dengan kita yang sudah diselamatkan. Ketika kita menyampaikan tentang Yesus, walaupun tidak semua menerima, tapi saya percaya pada saatnya ketika kita mendoakan orang itu, pasti mereka akan percaya. Mungkin hari ini tidak, mungkin 1, 2, 3 tahun yang akan datang, mereka akan percaya kepada Yesus. Karena itu kita pun harus seperti Yesus. Bukankah Tuhan Yesus telah memberi kita kuasa, yaitu Roh Kudus, untuk menjadi saksi-saksinya? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika saya melayani Tuhan, ini mungkin sudah beberapa tahun yang lalu. Ketika saya melayani Tuhan, tentunya banyak hambatan, banyak tantangan. Bahkan sampai-sampai saya mau dibunuh. Tetapi itulah yang harus saya sampaikan. Bersyukur karena Tuhan menolong saya melalui teman saya, sehingga saya selamat. Jadi kita sebagai orang Kristen, sebagai orang yang sudah diselamatkan, kita punya tugas tanggung jawab, yaitu untuk menjadi saksi-saksinya, yaitu untuk memberitakan firman Tuhan, yaitu untuk memberitakan Injil, sehingga orang-orang yang mendengar, mereka pun dapat diselamatkan. Kita melihat di dalam Yohanes pasal 9 ayat yang keempat. Kita melihat di dalam Yohanes pasal 9 ayat yang keempat. Demikian bunyi firman Tuhan, kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku selama masih siang. Selama masih siang. Artinya apa? Selama masih ada waktu. Selama masih ada kesempatan. Mari kita beritakan firman Tuhan. Selama masih ada waktu, selama masih ada kesempatan. Lihatlah sekelilingmu. Lihatlah ladang-ladang yang sudah menguning, yang siap dituai. Karena akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Jadi ketika kita masih ada kesempatan, mari kita bersama-sama memberitakan Injil sebelum Tuhan memanggil kita. Kalau kita sudah panggil Tuhan, kita sudah tidak dapat berbuat apa-apa. Kita sudah tidak dapat menyampaikan Injil Tuhan. Karena itu mumpung masih ada kesempatan, sampaikan pada orang lain. Katakan nama Yesus. Nama Yesus. Nama Yesus. Roh Kudus sendiri akan bekerja. Kita sebagai martir. Mungkin kita sudah menyampaikan nama Yesus sudah beberapa orang. Tetapi belum ada yang percaya. Tapi setelah kita mungkin sudah dipanggil Tuhan, baru orang ini mau percaya pada Yesus. Jadi itu yang perlu kita sampaikan.
Jadi kita harus ikut ambil bagian karena kita adalah teman sekerja Allah di dalam membaharui dunia ini, memperbaharui dunia ini. Karena waktunya semakin singkat. Karena itu jadilah saksi Yesus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebelum saya mengakhiri, menutup renungan pada pagi hari ini, saya akan menaikkan satu pujian yang berjudul Lihatlah Sekelilingmu. Lihatlah sekelilingmu. Lihatlah sekeliling, pandanglah ke ladang-ladang yang menguning dan sudah matang untuk dituai. Lihatlah sekeliling, pandanglah ke ladang-ladang yang menguning dan sudah matang untuk dituai. Apa arti ladang-ladang? Apa yang perlu dituai? Ladang itu seluruh dunia, manusia lah tuaiannya. Lihatlah sekeliling, pandanglah ke ladang-ladang yang menguning dan sudah matang untuk dituai. Lihatlah sekeliling, pandanglah ke ladang-ladang yang menguning dan sudah matang untuk dituai. Amin. Waktu selanjutnya saya serahkan Bapak Pendeta Daniel Gunat. Pak Gun masih mute, Pak Gun. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang sudah disampaikan oleh hamba-Mu. Pagi ini kami diingatkan kembali oleh firman Tuhan di bulan misi Sinode Gereja Isa Al-Masih mengenai tugas dan tanggung jawab kami untuk menjadi pemberita-pemberita Injil, pemberita-pemberita kabar sukacita. Karena di sekitar kami masih banyak orang yang belum percaya dan mengenal Engkau. Kiranya tanggung jawab itu dapat kami laksanakan dengan penuh sukacita, karena kami sudah mengalami Tuhan, karena kami sudah menjadi orang-orang percaya. Biarlah kami peduli dengan anggota keluarga kami mungkin yang belum mengenal Tuhan. Kami peduli dengan teman kami yang belum percaya kepadamu. Kami peduli dengan orang-orang di sekitar kami yang belum mengenal Tuhan. Mampukanlah kami ya Tuhan untuk menjadi pekerja-pekerja di ladang Tuhan yang sudah menguning. Tolonglah kami Tuhan. Berikanlah kami hati yang mengasihi jiwa-jiwa.
Kami percaya Tuhan akan memampukan kami. Karena sarana dan prasarana untuk kami memberitakan Injil itu begitu luas sekarang ini dibukakan. Tidak hanya kami bercakap-cakap satu dengan yang lainnya melalui media massa, melalui media sosial, melalui HP yang ada di tangan kami. Kami dapat menjadi rekan sekerja Tuhan untuk memenangkan jiwa-jiwa bagi Engkau. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pagi hari ini. Biarlah kami semua terpanggil untuk kami boleh menjadi pemberita-pemberita kabar baik, yaitu Injil-Mu. Roh Kudus, mampukanlah kami dimanapun kami berada, supaya menjadi alat-alat di tangan Tuhan. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Kami rindu makin banyak orang percaya kepadamu. Kami rindu makin banyak mereka yang mengenal Engkau, sehingga waktu kedatangan Tuhan akan semakin dipercepat ketika banyak orang boleh mengenal dan percaya kepada Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur kepadamu. Berkati hamba-Mu, Bapak Warsito, yang sudah menjadi saluran berkat bagi kami. Tuhan akan pakai hamba-Mu lebih hari, lebih heran bagi kemuliaan Tuhan. Engkau limpahi dengan segala berkat, kekuatan, kesehatan kepada hamba-Mu beserta dengan seluruh keluarga. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saya serahkan Ibu Emi untuk memimpin di dalam persembahan. Puji nama Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah sangat memberkati kita semua. Ini saatnya kita akan memberikan persembahan kita. Mohon dengan kasih Bapak Hermanto untuk doa persembahan. Mari Bapak Ibu semua yang kasih Tuhan, kita siapkan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Betapa kami mengucap syukur ya Tuhan, buat kasih setia Tuhan, buat berkat-berkat Tuhan yang selalu baru dan tidak pernah berkesudahan Tuhan limpahkan di dalam hidup kami. Kami juga mengucap syukur ya Tuhan, pagi hari ini kami boleh beribadah, boleh memuji dan bahkan boleh menerima berkat-berkat kebenaran firman. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami akan memberikan persembahan syukur kami untuk pekerjaan Tuhan di KN Gedung Indah. Kiranya Tuhan boleh menyucikan, boleh mengkuduskan, sehingga apa yang kami berikan ini boleh suci, kudus, dan boleh berkenan di hati-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati seluruh jemaat KN Gedung Indah, berkati di dalam hidup mereka, juga berkati di dalam setiap pekerjaan mereka. Terima kasih Tuhan, ini persembahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Mari siapkan persembahan kita. Puji Tuhan, terima kasih Bapak Ibu saudara sekalian untuk persembahannya bagi pekerjaan Tuhan di gereja kita, baik persembahan persepuluhan, persembahan ucapan syukur, dan persembahan pembangunan.
semuanya akan sangat mendukung pekerjaan Tuhan di gereja kita, yang sementara ini masih dikumpulkan di celengan Bapak Ibu saudara sekalian. Ya, 2 minggu lagi ketika kita bisa ketemu di gereja, silakan dibawa, diserahkan kepada bapak-bapak majelis yang ada di sana. Puji Tuhan. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Warsito dan juga Ibu Emi yang sudah menyediakan waktu pagi ini melayani kita semua. Juga Efran dan Anin yang menjadi host dalam ibadah melalui Zoom meeting pagi hari ini. Tuhan Yesus kiranya memberkati Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Bapak Ibu, sebelum saya menyampaikan pengumuman, mumpung masih lengkap ini ya, kita akan berfoto bersama dulu ya. Silakan dibuka kameranya semua dulu. Mumpung masih lengkap, ini menjadi dokumen kita, karena kita belum bisa ibadah bersama, ya. Minta tolong kameranya bisa dibuka. Semoga tidak berkeberatan, ya. Kecuali yang belum mandi. Mari, silakan dibuka kameranya ya. Silakan, ini masih ada yang belum dibuka, ini Pak Tris belum buka kamera ini, ya. Pak Jonathan, Yosia, Mbak Lia, kalau tidak keberatan silakan membuka kameranya. Sudah siap Mbak Anin? Saya hitung ya sampai hitungan ketiga. 1, 2, 3. Sekali lagi ya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Untuk foto bersama kita pagi ini untuk melengkapi dokumen gereja kita. Apakah Efraim bisa menayangkan update pembangunan gereja kita? Mbak Anin Om yang tanya. Oh, Mbak Anin. Ada gambarnya Mbak Anin? Ah iya. Bapak Ibu, ini yang update terakhir pembangunan gereja kita ya. Itu tampak depan gereja kita. Ini untuk sementara dapur yang biasa dipakai masak dan duduk-duduk Bapak Ibu, sementara dibongkar dulu, mau ditinggikan kurang lebih 60 cm ya dari lantai. Ya, jadi untuk sementara dibongkar, jadi kelihatan gereja kita begitu luas dari depannya. Kemudian tampak di dalam ini karpet merah kita yang akan dipasang di mimbar ya. Begitu cantiknya wajah depan gereja kita ya. Semoga ini akan menjadi lebih semarak, nyaman untuk kita beribadah, dan juga suasana ibadah jauh lebih nyaman dan jemaat Tuhan diberkati. Ya, hari Minggu ini akan diselesaikan untuk pemasangan peredam dan sound system akan mulai dipasang kembali ya, sambil merapikan lantai gereja kita, membersihkan keramik yang masih kotor ya, supaya dibersihkan kembali. Puji Tuhan, tolong doakan terus supaya tukang-tukang tetap sehat, semangat, panitia pembangunan juga semangat, dan Tuhan mencukupkan dana biaya yang kita butuhkan. Kita percaya semua akan indah pada waktunya. Amin. Puji Tuhan. Yang berikutnya Bapak Ibu saudara sekalian, doakan ulang tahun gereja kita. Jadi kita akhir bulan ini, tanggal minggu kelima, akan disiapkan untuk ibadah ucapan syukur gereja kita. Tentu karena kondisinya yang darurat pasti tidak bisa mempersiapkan dengan maksimal, tetapi ada perayaan sederhana minimal di ulang tahun gereja kita yang ke-30 ya. Tidak terasa ya, gereja kita sudah tua itu. Siapa yang umurnya sudah 30 ya, seusia itu gereja kita. Nah, tentunya kita makin dewasa, makin mengerti tanggung jawab kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai gereja dewasa, untuk terus kita setia melayani, bahkan kita juga setia di dalam memberitakan
berbaik, bersukacita. Ya. Dalam waktu dekat nanti akan dibagikan Twibbon, ya, supaya masing-masing keluarga bisa ikut menyemarakkan ulang tahun gereja kita yang ke-30. Ya, kiranya momen pembangunan ini menjadi momen yang penting bahwa di ulang tahun gereja kita yang ke-30 kita bisa bersama-sama membangun gereja kita, bersama-sama untuk memulai tahun ke-31 dan selanjutnya dengan kehidupan bergereja yang makin bertumbuh dewasa di dalam Tuhan. Puji Tuhan. Kegiatan gereja kita selama sepekan yang akan datang masih diselenggarakan secara online Bapak Ibu ya. Pada hari Senin PPK libur, pada hari Rabu PWK Lydia akan diisi dengan Mutiara Iman. Ibu Ida akan memimpin kaum wanita dalam kegiatan Mutiara Iman. Kemudian pada hari Kamis transformasi doa, Ibu Lili dan Bapak Pendeta Filipus Sukardi akan melayani. KPK gabungan hari Jumat 15 Oktober, Bapak Ibu Warsito akan melayani. Kemudian PRBK hari Sabtu 16 Oktober, Noel dan papahnya, Pak Markus melayani. Dan sekolah minggu pada hari Minggu 17 Oktober, Saudari Angie dan Kevin, ujian dan firman Tuhan akan disampaikan oleh Mbak Zurmeni. Kemudian ibadah kita minggu depan, minggu ketiga berarti tanggal 17 ya. Firman Tuhan akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Filipus Sukardi dan pujian akan dilayani oleh Ibu Ida. Demikian pengumuman gereja. Terima kasih untuk Bapak Ibu saudara sekalian yang sudah mendukung di dalam doa, mendukung gereja kita melalui doa-doa kita dan melalui persembahan. Puji Tuhan. Apabila ada hal yang belum jelas bisa ditanyakan nanti kepada saya. Yang terakhir, selamat ulang tahun. Ya, ada 9 saudara kita yang berulang tahun pada hari ini. Yang pertama, selamat ulang tahun kepada Bapak Heritno Sri Jati, tanggal 5 Oktober. Yang kedua, selamat ulang tahun kepada Bapak Elkana Hermanto, tanggal 5 Oktober. Yang ketiga, selamat ulang tahun kepada Bapak Yandoko Widodo, tanggal 6 Oktober. Meskipun beliau sudah jarang aktif, ya kita tetap menyambut beliau yang ulang tahun dalam minggu ini. Yang keempat, Saudara Oki Jayadi, tanggal 6 Oktober. Yang kelima, Bapak Sutrisno. Selamat ulang tahun Pak Trisno, tanggal 7 Oktober. Yang keenam, Bapak Joko Susanto, tanggal 7 Oktober. Yang ketujuh, selamat ulang tahun Ibu Ika Fitriani, tanggal 8 Oktober. Dan selamat ulang tahun untuk hari ini, yaitu Ibu Lia Indah Jusiana di Ungaran dan Ibu Siporakian. Selamat ulang tahun kepada ke-9 saudara kita. Pagi ini mari kita dukung dalam doa supaya mereka semuanya terus disertai dan diberkati oleh Tuhan. Puji Tuhan, Bapak Ibu saudara sekalian, demikian pengumuman gereja kita. Mari kita akan bersama-sama menutup ibadah kita pagi ini dengan bersama-sama menaikkan doa syafaat dan doa berkat. Mari kita akan datang kepada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk penyertaan-Mu dalam ibadah kami hari ini. Kami sudah diberkati oleh pujian, kami diberkati oleh firman Tuhan, bahkan kami diberkati, boleh saling mendoakan, boleh saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Kiranya kebersamaan kami sebagai anggota Gereja Isa Al-Masih Genuk Indah terus terjaga, terjalin dengan baik,
saling menguatkan, saling mengasihi satu dengan yang lainnya. Meskipun masih banyak saudara-saudara kami yang belum bisa bergabung dalam ibadah melalui Zoom maupun YouTube channel, kiranya Tuhan melawat keluarga-keluarga yang belum bisa bergabung, kiranya nanti ketika gereja sudah mulai dibuka, kami dapat kembali bersama-sama beribadah di gereja kami. Kami bersyukur kepada Tuhan untuk semuanya. Tuhan kiranya Engkau menolong dan memberkati seluruh jemaat-Mu yang sudah mengikuti ibadah hari ini. Berkat-Mu turun atas mereka dalam segala kehidupan mereka, dalam rumah tangga, dalam pekerjaan, dalam studi anak-anak mereka. Kiranya setiap jemaat-Mu ada di dalam pemeliharaan dan kasih daripada Tuhan. Berkatilah kehidupan sidang jemaat-Mu selama sepekan yang akan datang, dalam segala kegiatan yang mereka kerjakan. Kiranya Tuhan menyertai, kiranya Tuhan membuat berhasil apa yang kami kerjakan. Bahkan hidup kami ini menjadi berkat bagi banyak orang, bagi banyak teman-teman kami, banyak rekan-rekan sekerja kami. Sehingga melalui hidup kami dapat memberitakan Injil, dapat memberitakan kabar baik, kabar sukacita bagi mereka yang belum mengenal Engkau ya Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Hari ini kami turut bersukacita bersama dengan saudara-saudara kami yang berulang tahun, ya, yaitu Bapak Heryitno, Bapak Hermanto, Bapak Yandoko Widodo, Bapak Saudara Oki Jayadi, Bapak Sutrisno, Bapak Joko Susanto, Ibu Ika Fitriani, Ibu Lia Indah Jusiana, dan juga Ibu Siporatian. Tuhan, terima kasih untuk ke-9 saudara-saudara kami seiman. Kami bersyukur mereka selalu dipelihara, disertai Tuhan. Kiranya di hari yang spesial ini, berkat-Mu turun atas mereka, kesehatan-Mu turun atas mereka, bahkan hidup mereka boleh menggenapi rencana-rencana Tuhan yang sudah Engkau rancang bagi masa depan mereka. Berkati usaha pekerjaan mereka, berkati keluarga mereka, supaya melalui hidup mereka, nama Tuhan ditinggikan dan dipermuliakan. Kami sungguh bersyukur kepada Tuhan untuk semuanya. Pagi ini Tuhan Yesus, kami ingin menyerahkan terus untuk renovasi gereja kami yang terus berjalan. Kiranya di tahap-tahap finishing ini semuanya dapat dilaksanakan dengan baik. Para tukang bekerja dengan baik, panitia pembangunan dapat terus mendampingi. Bahkan Tuhan mencukupkan apa yang kami butuhkan dalam pembangunan ini Tuhan. Terima kasih, kami percaya Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan, sehingga pada waktunya semua akan selesai. Jemaat Tuhan dapat bersyukur karena penyertaan Tuhan dalam pembangunan rumah-Mu yang akan menjadi rumah ibadah yang diberkati dan disertai Tuhan. Kami mengucap syukur kepada-Mu Tuhan. Pagi ini kami berdoa untuk saudara-saudara kami, jemaat Tuhan, yang mungkin sedang dalam kelemahan tubuh, kiranya Tuhan akan menolong mereka, akan terus menyertai dan memulihkan mereka. Kami berdoa untuk kesehatan Pak Mulyadi, kami berdoa untuk kesehatan Ibu Dorcas, kiranya Tuhan juga akan menolong dan menyembuhkan. Demikian juga untuk kesehatan Pak Dani, Pak Badi, Pak Naryo, Pak Bambang, Pak Joko, Pak Hartono, kami serahkan dalam tangan-Mu. Allah turut bekerja, mendatangkan kebaikan, memberikan kesehatan, baik jasmani maupun rohani. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur kepada-Mu untuk semuanya. Tidak lupa kami menyerahkan bangsa dan negara kami kepada-Mu. Kami bersyukur Tuhan untuk pemerintah kami yang dengan segala upaya mengatasi pandemi virus COVID-19 ini, sehingga makin hari penyebarannya makin dihambat, sehingga kami boleh menikmati kehidupan yang makin hari makin baik. Dan kami terus berdoa supaya pandemi ini akan selesai dan masyarakat dapat menikmati kehidupan yang normal dalam pekerjaan,
dalam kehidupan sehari lepas sehari. Berkatilah pemerintah kami dari presiden kami, wakil presiden, para menteri, gubernur, wali kota, bupati, hingga pemerintahan di bawahnya Tuhan. Engkau yang akan selalu menolong dan memberkati bangsa kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kalau sebentar ada ibadah anak-anak sekolah minggu, kiranya Tuhan akan menolong sehingga ibadah anak-anak ini diberkati, anak-anak sekolah minggu boleh dipersiapkan dengan baik menjadi generasi yang takut akan Tuhan dan mengasihi Engkau. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu untuk ibadah hari ini. Sebentar kami akan mengakhiri ibadah kami. Tuhan Yesus, kedangkan tangan-Mu atas kami semua. Berkatilah seluruh jemaat-Mu yang sudah beribadah hari ini, baik melalui Zoom maupun melalui YouTube channel. Tuhan yang akan menolong dan melawat mereka. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, setelah engkau berbuat bakti di hadapan Tuhan, sekarang pulanglah dan terimalah berkat Tuhan. Angkatlah hatimu, tengadahkan kedua belah tanganmu, dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi kepadamu kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya yang kudus kepadamu dan mencurahkan berkat dari pagi hari ini sampai Maranatha. Kristus datang kali yang kedua menjemput kita semua. Haleluya. Amin. Silakan Bu Emi. Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Nama Tuhan, selamat berhari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu, Bapak Ibu saudara sekalian, salam sehat untuk kita semua. Berkat Tuhan menyertai kita sepanjang hari ini. Selamat berrekreasi.